Damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara di mana saja berada saat ini. Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 10 November 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur untuk waktu sejenak untuk bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk memahami firman-Mu dengan benar. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Samuel Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah menepati janji. Umbuai Pangalu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi atau keadaan yang dialami saat itu. Saudara-saudara, Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu itu disapihnya atau berhenti menyusu, Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, "Tuhan, anak saya cuma 1. Saya sudah tua, siapa yang jaga saya?" Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janji. Saudara-saudara, terlebih Allah, Ia tetap setia pada janji-janjinya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi Ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan kemurahan. Kami percaya Engkau setia, menuntun dan menyertai kami. Karena itulah janji-Mu bagi kami. Dan kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami, oleh kebenaran firman-Mu, kami pun senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, yang terus menikmati janji, penyertaan, pertolongan dari Tuhan. Kami mohon berkati dan lindungi kami dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh sahabat renungan harian di mana saja berada saat ini. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, apa yang dikerjakan, diusahakan, juga senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Pun juga ya Tuhan, anak-anak dalam pertumbuhan dalam pendidikan mereka, kiranya mereka sehat dan kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sukses dalam Tuhan, yang sakit dan yang berduka cita. Topang dan hiburkan selalu. Pulihkanlah mereka ya Tuhan dari kondisi yang sedang mereka alami, yang senantiasa menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Diberkatilah selalu. Juga setiap orang tua kami dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa berbahagia, gembira di dalam Tuhan Yesus. Juga kami terus berdoa, kasih Tuhan kiranya senantiasa menopang setiap majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, dan guru-guru sekolah minggu, bahkan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat dalam pelayanan bersama. Semuanya dapat dilakukan dalam kerendahan hati, dalam sukacita, dan percaya Tuhan menolong. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami bersyukur atas usia Kota Makassar yang ke-414 tahun. Kiranya di Kota Makassar ini juga kami bersama-sama boleh menikmati kasih Tuhan. Pemimpin kami akan terus ditopang oleh Tuhan agar juga tetap sabar, tetap tekun, mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik untuk kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapa kami dalam surga, sertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.